kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Semoga tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pernah dengar kurir militer? Apa tugas dari kurir militer? Bagaimana dia menyampaikan pesan secara tersembunyi, secara hati-hati dan waspada. Kurir militer harus siap menyampaikan pesan-pesan ke barisan terdepan. Apalagi yang dilakukan oleh kurir militer? Di tengah malam dia harus bergerak untuk apa? Menyampaikan strategi-strategi. Tujuan dari kurir militer adalah supaya pasukannya selamat, supaya pasukannya tidak kalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau itu kurir militer, mari kita bandingkan dengan keadaan sekarang tentang pandemi ini. Pandemi ini kita sangat terbantu dengan adanya ojek online. Untuk apa? Kalau kita ada pesanan dari luar, kalau kita ada paket dari luar, perantara itulah, kurir itulah yang menyampaikan ke rumah kita. Dan tanpa kita bepergian keluar, tanpa kita harus bertransportasi umum, kita mendapatkan paket atau kiriman kita. Kita bersyukur untuk itu. Dan sekarang pandemi, ibu-ibu juga sudah banyak yang memakai tukang sayur online. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tiap hari, bisa memasak di setiap harinya. Apa kaitannya kurir itu, perantara itu? Itu sedikit mau menggambarkan tentang ayat kita di hari ini, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Di sini bukan hanya untuk mengantarkan paket, bukan hanya untuk mengantarkan sayur, bukan. Perantara yang dikatakan di sini dikatakan bahwa kita berdosa. Hubungan kita dengan Allah telah terputus karena dosa. Sejak Adam dan Hawa, kita terputus oleh dosa. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dikatakan adalah terima kasih. Kristus menjadi perantara buat kita. Untuk apa? Supaya kita boleh bertemu dengan Sang Bapa, supaya kita boleh dipulihkan hubungannya kepada Sang Bapa. Kita yang berdosa, kita dilayakkan untuk menjadi anak Sang Bapa. Kita yang berdosa, kita dilayakkan untuk menjadi pengikut Kristus. Dia pengantara untuk kita boleh mendapatkan jalan keselamatan. Dia pengantara yang telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Ini yang harusnya membuat kita bersuka cita. Sukacita bukan tentang harta ada, makanan terpenuhi. Sukacita bukan tentang bagaimana sembako dapat kita beli dengan baik. Bukan tentang itu saja. Tetapi sukacita yang mau dikatakan di sini, terpujilah Tuhan, bahwa ternyata kita tidak lagi terputus hubungan dengan Sang Bapa. Kita tidak lagi dikalahkan oleh maut. Kita mempunyai pengantara yang siap untuk membawa kita kemana? Ke kehidupan yang kekal, kepada keselamatan, kepada janji-janji Allah. Karena apa? Ia adalah pengantara yang setia buat kita, bahkan ia rela mati buat kita. Ini yang boleh membuat kita tersenyumlah di hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah di hari ini. Dia bersiap untuk menyelamatkan kita. Kurir militer membuat pasukan berusaha untuk selamat.
Tetapi bukan hanya keselamatan dunia yang dijanjikan oleh Kristus sebagai pengantara kita. Keselamatan baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Itu janji Tuhan buat kita. Ia telah mati, Ia telah menebus, dan terpujilah Tuhan bahwa kita siap untuk berjalan kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan kami untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih ada, kami boleh tersenyum, kami boleh bersuka cita, karena kami tahu Tuhan Engkau pengantara yang luar biasa buat kami. Engkau adalah jalan kehidupan bagi kami, sehingga layaklah kami bersuka cita dalam pengharapan, karena Tuhan memulihkan hubungan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap rasa putus asa, setiap rasa menyerah dengan kehidupan ini, kami boleh berdoa ya Allah kami, Tuhan mampukan kami memahami bahwa Kristus sebagai perantara, Kristus sebagai Tuhan kami akan memampukan kami untuk menghadapi kehidupan kami. Kami tahu kami tak pernah ditinggalkan, kami tahu kami terus dikuatkan, hanya karena pengantara yang sejati, hanya karena Tuhan yang sejati. Terima kasih telah menebus kami Tuhan, terima kasih telah melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami akan menjalankan hidup kami di masa pandemi ini, tetap dari kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, salah dosa kami Tuhan ampuni, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.